Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. وصفيه من خلقه وخليله بلغ رسالة ونصح الأمة وكشف الله بالغمة صلاة الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا رب العالمين. Amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan kembali mempelajari, mengenal secara lebih detail lagi seperti apa sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu secara fisiknya, sifatnya, karakternya, maupun cara-cara berjalannya, sampai cara berpakaian dan apa saja yang beliau pakai dan dalam kehidupan beliau. Dan sebelumnya kita sudah menjelaskan, mengenalkan kepada saudara semuanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ciri-cirinya diantaranya adalah beliau itu rambutnya panjang, kemudian posturnya itu tinggi tapi tidak berlebihan, kemudian cara berjalannya tegak, kalau menoleh itu menoleh seluruh wajahnya, tidak hanya sekedar saja. Ini adalah beberapa ciri-ciri, dan sekarang insyaallah kita akan kembali menjelaskan beberapa hal mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun pada pertemuan ini kita akan menjelaskan sedikit mengenai imamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam budaya Arab itu ada namanya imamah. Imamah itu adalah semacam kerudung ya, kalau bahasa Indonesianya kerudung atau kain lah. Mungkin kerudung itu lebih melekat pada perempuan, tapi di Arab itu ada namanya semacam kain, yaitu ditaruh di atas kepala. Dan ini adalah menjadi salah satu adat dan budaya orang Arab. Dan tidak ada satupun hadis yang mengenai imamah ini yang menjelaskan tentang kemuliaan atau keutamaan fadilah memakai imamah. Jadi ini adalah penjelasan mengenai apa saja yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara memakainya, seperti itu. Jadi bukan berarti ketika dipakai oleh Nabi itu langsung menjadi satu anjuran, satu sunnah gitu. Ya, dan ini ya, masalah pakaian ini hukumnya adalah boleh. Jadi hukum aslinya adalah boleh selama tidak ada syariat yang melarangnya. Nanti ada beberapa akan kita jelaskan. Pakaian itu ada beberapa larangan. Tapi secara umum hukum aslinya adalah boleh selama tidak ada larangannya dalam syariat. Jadi makanya hukum pakaian ini itu tergantung negara masing-masing atau daerah tertentu. Jadi kita hanya menyesuaikan saja. Kalau di Arab ya tentunya sebagai orang Arab, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyesuaikan gitu. Karena dia tumbuh dan besar di negara Arab, di negeri Arab, ya wajar saja beliau itu menggunakan budaya Arab. Karena begitulah secara umum gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini memang tidak bisa kita paksakan kepada selain Arab. Jadi masalah ini karena tidak ada satupun dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan keutamaan dan fadilahnya, maka
hukum aslinya adalah boleh gitu. Jadi tidak ada misalnya hukum memakai imamah seperti ini, dapat pahala ini dan ini. Nanti akan ada beberapa hadis yang maudhu sebenarnya, hadis-hadis palsu yang mengatakan keutamaan-keutamaan memakai imamah. Ya, tapi ini hadisnya palsu. Adapun hadis pertama yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah taala dalam bukunya ini, bukunya Asy-Syama'il, buku Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah atau Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwa haddatsana Muhammad bin Bashar, guru beliau Imam Tirmidzi mengatakan, yaitu Muhammad bin Bashar kepada beliau, kemudian haddatsana Abdurrahman bin Mahdi, kemudian Abdurrahman menceritakan kepada Muhammad bin Bashar, kemudian Hamad bin Salamah menceritakan kepada muridnya Abdurrahman bin Mahdi, kemudian ada sanadnya berganti, wa haddatsana Mahmud bin Ghailan, kemudian haddatsana Waqi', kemudian an Hamad bin Salamah an Abi Zubair an Jabir radhiyallahu anhu qala dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumal fathi wa alaihi imamatun sauda. Melalui sahabat yang mulia Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki Mekah pada hari penaklukan Mekah, Nabi memakai imamah sauda yang berwarna hitam. Jadi ketika hari penaklukan Mekah atau Yaumul Fath namanya, Nabi menggunakan atau memakai imamah, ya, kain yang ada di kepala yang berwarna hitam. Kemudian dari Imam Tirmidzi rahimahullah taala pada hadis berikutnya dari Ibnu Abi Umar, kemudian dari Sufyan, dari Masawir Al-Waraq, kemudian dari Ja'far bin Amr bin Hurith, dari ayahnya berkata, Ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaktubu 'alal mimbar wa 'alaihi imamatun sauda. Aku melihat, Amr bin Hurith melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbar dan Nabi memakai imamah yang berwarna hitam. Ini adalah sebagai penguat hadis sebelumnya bahwa Nabi SAW itu memiliki imamah yang berwarna hitam dan Nabi memakainya. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang sama sebenarnya, namun riwayatnya sanadnya yang agak berbeda. Dari sahabat yang sama, Amr bin Hurith mengatakan, Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam khataban nasa wa alaihi imamah sauda. Nabi berkhutbah di hadapan orang dan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai imamah yang berwarna hitam. Nah, ini. Kemudian hadis berikutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tamma sadala imamatahu baina katifaihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Umar, apabila memakai imamah, beliau itu menjulurkan ujungnya ke bahunya, kedua bahunya. Kemudian Nabi berkata, wa kana Ibnu Umar yaf'alu dzalik. Ibnu Umar melakukan juga hal yang sama, artinya menjulurkan ujung imamahnya. Kemudian qala Ubaidullah wa ra'aitu Qasim bin Muhammad wa Saliman yaf'alani dzalik. Ubaidullah berkata, aku melihat Qasim bin Muhammad dan Salim melakukan hal yang sama, yaitu memakai imamah kemudian menjulurkan ujungnya ke kedua bahu mereka. Jadi cara memakai imamah di sini dijelaskan bahwa Nabi SAW ketika memakai imamah itu kadang diikat dan kadang dijulurkan, ya, seperti biasa gitu. Artinya ditaruh aja di atas kepala. Kemudian hadis berikutnya dari
Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam khataba an-nasa wa alaihi isabatun dasma. Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah di hadapan orang, beliau memakai imamah yang diikat. Imamah yang diikat yang berwarna hitam. Jadi ini menunjukkan ternyata cara memakai imamah tidak hanya sekedar ditaruh saja di kepala, kemudian dijulurkan itu. Namun berdasarkan riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, beliau melihat Nabi ketika berkhutbah, Nabi memakainya itu diikat. Seperti secara umum orang Yaman ya. Kalau orang Arab Saudi biasanya itu memang imamahnya itu biasa saja, cuma sekedar ditaruh gitu, nggak diikat. Tapi kalau orang Yaman biasanya diikat gitu di kepalanya. Jadi ada yang perlu kita perhatikan dalam masalah memakai imamah ini, bahwa tidak ada satu hadis pun dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih tentunya yang menjelaskan keutamaan memakai imamah. Jadi, adapun hadis-hadis yang kita sebutkan tadi, kita bacakan tadi, itu penjelasan mengenai bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memakai imamah. Cuma sebatas itu aja. Tidak ada keutamaan bahwa memakai imamah akan mendapat ini, atau akan mendapat ini, pahala dan seterusnya, atau akan mendapatkan derajat ini dan seterusnya. Jadi tidak ada, hanya penjelasan mengenai bahwa Nabi itu memakai imamah. Sampai di situ saja. Karena ini korelasinya bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang Arab. Karena orang Arab secara umum seperti itu, memakai imamah. Adapun beberapa hadis yang palsu, contohnya misalnya di sini disebutkan bahwa salatum bi'imamatin khairum min 25 salatan bila imamah. Salat menggunakan imamah itu lebih baik daripada salat tanpa imamah sebanyak 25. Sebanyak 25 salat tanpa imamah. Ini adalah hadis palsu yang mengatakan bahwa salat menggunakan imamah itu lebih baik daripada 25 kali salat tanpa imamah. Dan ini tidak ada sama sekali penjelasannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah sebuah hadis palsu. Demikian juga ada riwayat yang lain yang palsu juga, yang mengatakan bahwa wa jumu'atun bi imamatin khairun min 70 jum'ah bila imamah. Jadi menggunakan imamah, salat Jumat menggunakan imamah lebih baik daripada 70 kali salat Jumat tanpa imamah. Nah, ini adalah hadis palsu juga. Jadi ini tidak benar adanya. Jadi tidak boleh disandarkan hadis-hadis seperti ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini adalah hadis palsu, di mana hadis palsu ini menjelaskan fadilah atau keutamaan memakai imamah. Padahal ini tidak ada sama sekali dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun penjelasan mengenai imamah itu hanya terbatas sampai bahwa Nabi itu memakainya, sampai di situ saja. Untuk mengenai fadilahnya, keutamaan itu tidak ada sama sekali. Oleh karena itu tidak boleh kita hanya berdasarkan misalnya mendengarkan hadis palsu ini, kemudian kita tidak meng-cross check-nya. Misalnya tadi, sholat dengan imamah itu lebih baik daripada 25 kali sholat tanpa imamah. Ini ketika kita mendengar hadis ini, riwayat palsu ini, maka harus kita cross check kembali. Kita periksa sanad-sanadnya, apakah benar. Artinya jangan sampai langsung begitu mendengar sekali aja, oh ternyata sholat menggunakan imamah itu lebih baik daripada 25 kali sholat tanpa imamah. Jangan sampai langsung diterima gitu. Perlu di cross check lagi, apalagi untuk mengharuskan orang, padahal kita salah paham gitu, karena kita tidak tahu ternyata hadis itu adalah hadis yang palsu. Makanya jangan sampai memaksakan orang, misalnya sholat harus memakai imamah.
Jadi kembali lagi bahwa memakai imamah itu tidak ada sama sekali anjuran bahkan keutamaannya. Dan ini hanyalah sebagai budaya orang Arab, karena hukum asli dari memakai imamah itu adalah boleh. Tentunya dengan catatan tidak boleh ada pelanggaran syariat di sana. Nah, apabila misalnya orang memakai imamah tujuannya adalah untuk diperhatikan orang lain, misalnya memakai imamah di mana orang itu sensitif banget melihatnya, maksudnya belum pernah melihat orang pakai imamah di situ. Dan kita tuh biar viral misalnya ternyata kita pakai imamah misalnya. Nah, ini nggak boleh, dan bahkan ada ancamannya. Jadi bahkan ada ancamannya ini namanya libas syuhrah, karena itu berbeda sendiri dengan yang lain gitu. Nggak boleh kita itu menggunakan atau memakai pakaian yang beda sendiri sehingga menarik perhatian orang, sehingga orang pun sibuk lihat-liatin gitu. Padahal orang tuh mungkin banyak kerjaan harus diurus, tapi dia ikut-ikutan ngurusin cuman lihat pakaian yang istilahnya yang agak beda ini. Padahal itu pakaiannya biasa, cuman karena tidak biasa di daerah tersebut sehingga menjadi perhatian. Dan ini namanya libasus syuhrah, untuk cari kepopuleran gitu. Makanya kalau kita memilih pakaian itu harus menyesuaikan dengan daerah tersebut. Kecuali misalnya daerah itu, misalnya kita punya pakaian aslinya bukan daerah, tapi di daerah itu pakaian yang kita pakai itu walaupun beda, sudah banyak orang memakainya gitu, bukan cuma kita sendiri. Nah, seperti halnya jubah sekarang. Pakaian jubah itu kan biasanya dipakai orang Arab gitu. Nah, kita biasa pakaiannya, ada celana dan baju. Namun karena sudah terlalu banyak orang yang pakai jubah, kan sudah nggak menjadi aneh gitu, sudah nggak menjadi syuhrah lagi, tidak menjadi perhatian gitu. Orang biasa aja. Kecuali misalnya pertama sekali misalnya ada satu daerah nggak ada satupun yang pakai jubah misalnya, atau pakai imamah. Nah, kita tiba-tiba pakai imamah di hadapan mereka, dan ini sehingga membuat mereka itu sibuk ngurusin atau ngeliatin gitu. Nah, inilah yang dinamakan libasus syuhrah. Bahkan ada ancamannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi mengatakan, man labisa libasa syuhrah albasahullahu yaumal qiyamah libas madallah. Siapa yang memakai pakaian syuhrah, pakaian yang beda sendiri dari orang yang lain, maka Allah akan memakaikannya pakaian yang hina di hari kiamat nanti. Pakaian yang hina. Inilah bahayanya kita memakai pakaian syuhrah. Jadi belum tentu misalnya pakaian yang kita pakai di satu daerah itu cocok untuk daerah yang lain. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada sunnah atau anjuran dari Nabi SAW mengenai memakai imamah. Artinya hukum aslinya adalah boleh. Nah, boleh. Kemudian kita akan membahas mengenai izar atau sarung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, izar itu ada di dalam bahasa Arab itu ada namanya izar dan ada namanya rida. Izar itu adalah yang menutupi pertengahan badan sampai bawah, itu namanya izar. Kalau yang atas sampai pertengahan badan itu namanya rida. Dan itu sebelah aja biasanya. Dan kalau yang paling mendekat itu adalah kayak sal gitu, tapi dia sebelah, salnya agak gede. Nah, ini juga ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga memakainya. Jadi sarung sama rida namanya. Dan ini adalah salah satu budaya orang Arab juga, dan tidak ada anjurannya juga untuk memakainya. Karena itu adalah sebagai adat orang Arab ketika itu. Adapun hadis yang menjelaskan tentang ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab ini Asy-Syama'il Muhammadiyah. Imam Tirmidzi mengatakan haddatsana Ahmad ibnu Mani'in qala haddatsani Isma'il bin Ibrahim qala haddatsana Ayyub an Humaid bin Hilal an Abi Burdah qala
akhrajat ilaina Aisyatu kisa'an mulabbadan wa izaran ghalidan faqalat qubida ruhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadaini. Dari Abu Burdah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Aisyah radhiyallahu anha mengeluarkan kepada kami atau menunjukkan kepada kami kisaan mulabbadan, pakaian yang bergumpal-gumpal atau bergulung-gulung, wa izaran ghalidan, dan izar sarung yang agak kasar. Faqalat, kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, qubida ruhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadaini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan ketika menggunakan dua pakaian ini, yaitu kisah. Kisah itu adalah semacam selimut, ya, selimut atau kain lah. Dan izar sarung yang kasar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan segala kemuliaan yang ada pada diri beliau, kemudian dan kesempurnaannya yang beliau miliki, bahwa beliau adalah makhluk terbaik, manusia terbaik, manusia yang paling sempurna, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan segala kelebihan yang beliau miliki, beliau tidak merasa harus memakai pakaian yang lembut, yang mewah seperti itu. Bahkan ketika meninggal pun Nabi SAW menggunakan pakaian yang bisa dibilang yang kasar gitu, yang tidak mewah sama sekali, yang lusuh. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW demi melihat dunia ini tidak ada apa-apanya gitu, tidak ingin berlebihan dalam masalah hal dunia seperti itu, karena ini adalah tidak memberikan manfaat sama sekali. Mau mewah atau tidak pun tidak ada manfaatnya sama sekali. Jadi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita itu adalah ketakwaan kita, hati kita, amalan kita, bukan pakaiannya mewah atau tidak. Bahkan ini menunjukkan ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan bahwa Nabi tidak terlalu memikirkan, tidak terlalu berambisi untuk menggapai kemewahan dunia. Kalau misalnya orang kaya secara umum wajar-wajar saja dia menghabiskan uangnya untuk membeli pakaian mewah, membeli pakaian yang berharga. Tapi beginilah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain, Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala mengatakan haddatsana Mahmud bin Ghailan, kemudian haddatsana Abu Daud, kemudian haddatsana Syu'bah, kemudian haddatsana Al-Ash'ath ibn Sulaim qala sami'tu ammati tuhaddithu an ammiha. Al-Ash'ath bin Sulaim mengatakan, aku mendengar bibiku tuhaddithu an ammiha, bercerita tentang pamannya. Qala baina ana amshi bil Madinah. Ada seorang sahabat mengatakan, ketika aku berjalan di Madinah, idza insanun khalfi, ternyata ada di belakangku ada orang, yaqulu, mengatakan, irfa' izarak, angkatlah sarungmu, fa innahu atqa wa abqa, karena kalau diangkat sarungnya itu lebih atqa, lebih membuat bertakwa, wa abqa, dan lebih memperpanjang usia baju sarung tersebut, artinya bisa lebih tahan lama. Jadi kalau misalnya baju itu dijulurkan sampai terseret-seret, itu kan akan bisa merobek baju tersebut. Ketika jalan kan bisa jadi robek, artinya bisa lebih cepat rusak sarungnya. Tapi kalau diangkat itu akan lebih bersih, lebih aman seperti itu, lebih
lebih tahan lama jadinya karena tidak mudah robek. Tapi kalau diseret-seret sampai seret-seret gitu, itu makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan irfa' izarak. Angkatlah sarungmu fa innahu atqa, karena itu lebih bersih. Kalau diangkat sarungnya lebih bersih dan lebih tahan lama karena tidak robek. Kemudian sahabat ini mengatakan faidahu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang mengatakan angkatlah sarungmu itu ternyata adalah Rasulullah. Faqultu ya Rasulullah. Aku mengatakan, wahai Rasulullah, innama hiya burdatun malha. Ini cuman kain hitam putih aja gitu. Kemudian Nabi mengatakan, amalaka fiyya uswah. Kemudian Nabi mengatakan, emang kamu tidak mengambil contoh dariku, tidak mencontoh aku. Fanadhaltu fa idza izaruhu ila nisfi saqaihi. Kemudian sahabat ini mengatakan, aku melihat sarung Rasulullah, ternyata sarungnya itu sampai pada pertengahan betis. Nah, itulah ukuran cara berpakaian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Nabi memakai sarung itu sampai betis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya banyak manfaat sekali kalau misalnya kita memakai sarung itu sampai betis. Di antaranya adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi, fa innahu atqa. Karena itu lebih membuatmu bertakwa, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Membuatnya jadi bersih. Karena ada perintahnya mengangkat sarung. Kemudian wa abqa, dan membuat sarungmu tersebut menjadi lebih tahan lama. Karena kalau misalnya diseret ya tentunya bisa saja robek lebih cepat gitu. Di dalam riwayat yang lain fa innahu anqa. Kalau diangkat sarungnya itu lebih bersih karena tidak kotor kena tanah misalnya. Dalam riwayat yang lain pernah satu kejadian yang terjadi ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau ditusuk perutnya, beliau dalam keadaan sakit. Setelah itu kemudian orang-orang pun berdatangan menjenguk beliau. Waja'an nasu yusnuna alaih. Orang-orang datang menjenguk beliau. Waja'a rajulun syab. Kemudian ada seseorang datang, anak muda. Faqala abshir ya amiral mu'minin. Kemudian anak muda ini mengatakan, abshir ya amiral mu'minin. Bibushrallahu lak. Berilah kabar gembira, wahai amirul mu'minin, dengan kabar gembira yang diberikan Allah kepadamu. Min suhbati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kamu sudah menemani Rasulullah. Artinya kamu beruntung wahai amirul mu'minin yang sudah mendapatkan kesempatan untuk menjadi sahabat Rasulullah. Ini adalah kabar gembiranya yang membahagiakan. Itu karena Umar adalah termasuk sahabat Rasulullah, berteman dengan Rasulullah. Wa qad min fil islami ma qad alimta. Kemudian kamu juga termasuk orang yang orang-orang pertama dalam masuk Islam. Summa walita fa'adalta. Kemudian kamu menjadi wali, menjadi pemimpin, dan kamu menjadi orang yang adil. Summa syahadah. Kemudian kamu juga mendapatkan syahadah, mati syahid karena kamu ditusuk. Ini artinya banyak kabar gembira yang beliau sampaikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya tentunya sebagai hiburan atau menghibur Umar bin Khattab, di mana ketika Umar bin Khattab waktu itu lagi sakit karena beliau lagi sakit setelah ditusuk oleh orang Syiah waktu itu. Kemudian qala wadidtu anna dzalika kafafun la alayya wala li. Umar bin Khattab mengatakan, aku berharap itu adalah sebagai sebagai kafaf yang bisa menahanku gitu. Falamma adbara,
ketika anak muda tadi setelah dia memberikan kabar gembira, menghibur Umar bin Khattab bahwa Umar ini adalah memiliki keberuntungan bisa bersahabat dengan Nabi, kemudian masuk Islam terlebih dahulu, kemudian masuk Islam di awal-awal, kemudian menjadi pemimpin, khalifah, kemudian adil, kemudian mendapatkan syahadah, mati syahid. Kemudian anak muda itu pergi, berpaling. Ida izaruhu yamusul ardh. Sementara sarungnya kelihatan itu menyentuh tanah. Jadi Umar melihat dalam kondisi sakit ketika itu, tapi tetap memperhatikan sarung anak itu, sarung anak muda tersebut. Ternyata sarung anak muda itu menyentuh tanah ketika berjalan. Qala ruddu alayya al-ghulam. Kemudian Umar mengatakan kepada teman-teman yang di sekitar situ, coba panggilkan lagi anak itu gitu. Qala Umar mengatakan setelah dipanggil, Ibna akhi, wahai anak saudaraku, irfa' thawbak. Angkatlah sarungmu itu, pakaianmu itu. Fa innahu abqa li thawbik. Karena kalau diangkat itu, kalau tidak menyeret tanah, kalau diangkat abqa li thawbik, maka pakaianmu akan lebih tahan lama karena tidak mudah robek. Wa atqa li rabbik, dan lebih membuatmu menjadi bertakwa kepada Tuhanmu. Nah, ini menunjukkan bahwa Umar bin Khattab meskipun dalam keadaan sakit, habis ditusuk, tapi beliau tetap peduli masalah ini. Dia tidak egois dengan kondisinya. Ini menunjukkan bahwa pentingnya mengingatkan masalah seperti ini, yaitu untuk memperhatikan pakaian jangan sampai menyeret tanah, jangan sampai di bawah mata kaki. Tentunya hukum ini adalah khusus untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Man jarra thawbahu khuyala, lam yandurillahu ilaihi yaumil qiyamah." Siapa yang menjulurkan pakaiannya, maksudnya di bawah mata kaki, khuyala, dengan rasa kesombongan, maka Allah tidak melihatnya pada hari kiamat. Faqalat Ummu Salamah, fa kaifa yasna'na an-nisa'u biduyulihinna. Kemudian Ummu Salamah mengatakan, bagaimana dengan perempuan dengan pakaian mereka? Qala yurkhina shibran. Kemudian Nabi mengatakan mereka menjulurkan sejengkal. Faqalat idan tankashifu aqdamuhunna. Tankashifu aqdamuhunna. Kemudian Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu, kalau cuma sejengkal dijulurkan, berarti akan kelihatan kakinya, kaki perempuan tersebut. Qala fayurkhinahu dira'an la yazna alaihi. Kemudian Nabi mengatakan, dijulurkan jadi satu hasta dan tidak melebihi itu. Jadi satu hasta itu adalah dari siku sampai ujung jari. Dan Nabi memerintahkan itu, kalau masih kelihatan kakinya, batasnya cuma sampai situ. Lebihnya, pakaian wanita. Tidak boleh lagi lebih dari situ. Jadi karena perempuan itu diperintahkan untuk menutup aurat, karena semua tubuhnya adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Tentunya adalah maslahatnya lebih besar daripada hanya sekedar mengangkat sarung. Makanya mengangkat sarung itu adalah khusus untuk laki-laki. Jadi kalau misalnya wanita diperintahkan untuk mengangkat sarung, sementara kakinya aurat, nah ini kan tidak relevan, tidak cocok gitu, dipaksakan. Apalagi hukum asli wanita adalah di rumah, jadi nggak keluar-keluar. Tapi kalau laki-laki setiap hari keluar, akhirnya mau tidak mau pakaiannya kotor terus kalau misalnya dijulurkan di bawah mata kaki. Tapi kalau wanita kan keluar rumahnya jarang sekali, di rumah terus, sehingga tidak membuatnya harus menjulurkan ketika dia keluar rumah, dia menjulurkan pakaian itu cuma sekali-sekali aja, akhirnya tidak terlalu berdampak pada kerusakan bajunya. Kemudian dalam hadis yang lain bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan tentang isbal, jadi mengangkat atau memakai pakaian atau celana atau sarung itu di atas mata kaki. Nabi mengatakan, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar.
yang lebih dari atau yang di bawah mata kaki, pakaian yang di bawah mata kaki itu maka tempatnya di neraka. Ini adalah sebuah ancaman dari Nabi, berarti ini menunjukkan adalah menjulurkan pakaian di bawah mata kaki ini adalah dosa besar karena ada ancamannya. Kemudian Nabi juga mengatakan salah satu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 orang yang tidak diajak oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat untuk berbicara, dan Allah tidak melihat mereka, tidak mau melihat mereka ini 3 orang ini, wala yuzakkihim, dan Allah tidak mentazkiyah mereka, tidak merekomendasikan mereka, tidak menganggap mereka. Walahum adzabun alim, dan bahkan mereka 3 orang ini mendapatkan adab yang pedih. 3 orang itu adalah, yang pertama adalah al-musbil. Al-musbil itu adalah yang menurunkan pakaiannya di bawah mata kaki. Wal mannan, dan orang yang sering mengumpat setelah dia ngasih uang atau ngasih sedekah. Wal munafiq sil'atahu bil halifil kadhib, dan orang yang suka bersumpah dengan sumpahan dusta ketika dia berjual beli. Jadi ini adalah ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang menurunkan celananya atau pakaiannya, sarungnya di bawah mata kaki, maka dia resikonya akan mendapatkan adab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah ini, di mana Imam Tirmidzi mencantumkan salah satu riwayat, yaitu dari Iyas bin Sanah bin Aqwa, dari ayahnya Salamah bin Aqwa. Beliau berkata, "Kana Utsman bin Affan ya'taziru ila ansafi saqaihi wa qala hakadha kanat izratu sahibi ya'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam." Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika bersarung itu sampai betisnya, sampai pertengahan betis. Kemudian Utsman mengatakan, beginilah sarung Nabi, sarung sahabatku, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini memang secara riwayat itu lemah, tapi maknanya tidak masalah gitu. Karena ini dikuatkan oleh hadis yang sahih tadi. Artinya kalau hadis sahih itu ma asfala minal ka'baini fa finnar. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari melalui sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ini adalah hadis yang sahih. Ma asfala minal ka'baini fa finnar, minal izari fa finnar. Yang di bawah mata kaki, pakaian yang di bawah mata kaki, maka tempatnya di neraka. Dan Allah juga mengancam walahum adzabun alim, dan mereka mendapat siksa yang pedih. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya hadis Utsman bin Affan ini tidak bertentangan dengan hadis yang sahih. Kemudian hadis berikutnya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah taala dari Hudzaifah bin Yaman. Beliau berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'adalati saqi aw saqihi faqala hadha mawdi'ul izar fa in abaita fa asfal fa in abaita fala haqqa lil izari fil ka'baini. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang betisku, artinya tulang kering, karena otot betis itu tulang kering. Otot betis maksudnya tulang keringnya yang di tengah. Kemudian Nabi mengatakan ini adalah batas sarung. Fa inna baita, kalau kamu tidak mau, fa asfal, maka di bawahnya lagi boleh, enggak masalah. Fa in abaita fala haqqa lil izari fil ka'baini. Kalau kamu tidak mau, misalnya batas sarungmu di bawah betis lagi, maka tidak boleh di bawah mata kaki. Seperti itu. Jadi ini menunjukkan bahwa syariat dalam berpakaian itu hukum aslinya adalah boleh, tapi ada beberapa ketentuan. Di antaranya adalah tidak boleh isbal. Karena larangannya banyak sekali, jelas sekali. Hadisnya sahih semuanya. Kecuali beberapa hadis yang kita sebutkan mengenai sampai betis
pakaian sampai betis. Tapi secara umum larangan di bawah mata kaki itu ada dalam hadis sahih. Yang paling menjadikan saat ini adalah ketika para pemuda Islam, di mana mereka ketika melihat orang yang menggunakan celana atau sarung yang di atas mata kaki malah diejek-ejek gitu. Nah, ketika bermunculan artis-artis barat, di mana mereka sekarang sudah mulai gitu, tapi dengan style mereka lah, style gaya mereka, ya mereka tuh berpakaian celananya malah di atas mata kaki. Nah, ketika orang-orang barat seperti itu malah diikuti oleh anak-anak muda muslim gitu. Nah, ini kan sangat menjadikan. Ketika dicontohkan oleh orang muslim malah diejek, tapi kalau orang barat mulai malah dicontoh. Nah, ini adalah sebuah penyakit sebenarnya, ya. Sebuah penyakit ketika ini kita tuh segala sikap dan perbuatan kita itu kita rujuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua yang berdasarkan contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam malah dihejek, tapi kalau bukan dari Nabi malah ditiru dan dicontoh. Nah, ini adalah tentunya adalah sebuah penyakit yang kita itu harus berhati-hati dengan penyakit seperti ini, karena mengejek ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat bahaya sekali, bisa-bisa bahaya ancamannya. Sekian saja yang bisa kami sampaikan pada pertemuan ini dan semoga bermanfaat. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan menjelaskan kembali mengenai sikap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengenai cara berjalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian saja yang bisa kami sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat.